Halo guys, ketemu lagi sama gua Aldo Septiano. Dalam Spektavlog episode ke-108 ini, gua akan membahas acara kuis Super Family. Super Family adalah acara kuis waralaba dari Family Feud di bawah lisensi Fremantle. Acara ini dibawakan oleh Darius Sinathrya. Family Feud adalah acara kuis di Amerika Serikat yang telah berusia kurang lebih 4 dekade. Dalam acara ini, dua keluarga atau tim akan berusaha untuk menebak jawaban yang terbanyak dijawab berdasarkan hasil survei kepada 100 orang. Acara ini ditayangkan di Antv sejak tanggal 7 Desember 2009 hingga 16 Februari 2011 sebanyak 397 episode. Pada tanggal 25 Maret 2011, 37 hari setelah tamat, acara ini berhasil meraih penghargaan kategori acara kuis dan game show terfavorit dalam ajang Panasonic Gobel Awards 2011. Dalam babak top survei, kedua tim berkesempatan untuk mengumpulkan modal poin sebelum masuk ke babak permainan. Ada 4 pertanyaan, setiap pertanyaan hanya memiliki satu jawaban mutlak. Pertanyaan pertama bernilai 5 poin, dijawab kontestan keempat. Pertanyaan kedua bernilai 15 poin, dijawab kontestan ketiga. Pertanyaan ketiga bernilai 25 poin, dijawab kontestan kedua. Pertanyaan keempat bernilai 55 poin, dijawab kontestan pertama. Kesempatan menjawab pertanyaan pertama sampai ketiga hanya sekali, khusus untuk pertanyaan keempat. Jika kedua pemain pertama dari kedua tim menjawab salah, maka kesempatan menjawab akan dilemparkan kepada kontestan kedua. Dalam babak permainan, seorang kontestan dari masing-masing tim akan maju ke depan terlebih dahulu dan saling berhadapan di hadapan pembawa acara. Pembawa acara akan mengajukan satu pertanyaan survei dengan beberapa jawaban. Tim memberi jawaban dengan peringkat lebih tinggi yang diurutkan berdasarkan poin atau menjawab jawaban top survei dapat mengendalikan permainan dengan memilih untuk memainkan pertanyaan atau melemparkan pertanyaan kepada tim lawan. Anggota dari tim yang bermain akan menjawab pertanyaan yang sama secara bergiliran dan mencoba menjawab seluruh jawaban teratas yang belum ditebak. Tim yang memiliki kesempatan bermain harus menjawab benar semua jawaban jika ingin sapu bersih dan mendapat tambahan poin penuh. Jawaban dijawab secara individual. Jika jawabannya salah, maka akan mendapat tanda silang. Jika mendapat 3 kali tanda silang, maka kesempatan menjawab akan berpindah kepada tim lawan. Jika jawaban akhir tim lawan adalah ternyata benar, dijawab permain pertama, maka akumulasi poin yang terkumpul akan menambah perolehan nilai tim lawan alias dicuri. Jika jawaban akhir tim lawan ternyata salah, maka akumulasi poin yang terkumpul akan menambah perolehan nilai tim yang memiliki kesempatan bermain terlebih dahulu, alias tidak dicuri. Jawaban yang belum terbuka hingga akhir babak biasanya akan dibuka satu persatu, di mana pembawa acara, peserta, dan kontestan dan penonton akan beramai-ramai membacakan jawabannya. Babak pertama dinamakan top survei, telah jelas diuraikan di atas. Babak kedua dinamakan single point dengan 6-7 jawaban, di mana pemain pertama akan maju terlebih dahulu. Babak ketiga dinamakan double point dengan 5 jawaban, di mana pemain kedua akan maju terlebih dahulu. Babak keempat dinamakan triple point dengan 4 jawaban, di mana pemain ketiga akan maju terlebih dahulu. Jika kedua tim belum meraih skor minimal 300 poin hingga akhir babak keempat, maka akan diadakan babak sudden death dengan 3 jawaban, triple point, di mana pemain keempat akan maju terlebih dahulu. Dalam babak sudden death,
tim yang mempunyai kesempatan bermain tidak boleh menjawab salah. Karena jika menjawab salah, maka kesempatan menjawab langsung berpindah kepada tim lawan yang tidak bermain. Selanjutnya, permainan berjalan seperti biasanya. Lucky answer adalah jawaban berhadiah langsung 10 juta rupiah yang diberikan langsung kepada tim yang anggotanya memberikan jawaban dengan suara berbeda. Selalu terdapat pada babak double point, tetapi tidak ada di setiap episodenya. Babak bonus dinamai babak jackpot, hanya diikuti oleh kelompok tim yang perolehan skornya mencapai minimal 300 poin terlebih dahulu. Kontestan utusan pertama akan menjawab 5 pertanyaan dalam 15 detik, di mana waktu mulai dihitung setelah pembawa acara selesai membacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan dapat dipas atau dilewatkan dan dapat ditanyakan kembali selama masih ada waktu tersisa. Selama kontestan utusan pertama bermain hingga pengumuman skor terkumpul sementara dan kontestan utusan pertama kembali ke tempatnya, kontestan utusan kedua wajib mendengarkan musik lewat headphone di ruang isolasi agar tidak terjadi kecurangan. Kontestan utusan kedua akan menjawab 5 pertanyaan dalam waktu 20 detik, di mana waktu mulai dihitung setelah pembawa acara selesai membacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan dapat dipas atau dilewatkan dan dapat ditanyakan kembali selama masih ada waktu tersisa. Jika jawaban kontestan utusan kedua sama dengan jawaban kontestan utusan pertama, maka akan terdengar suara buzzer sebagai perintah untuk mengganti jawaban, alias mencari jawaban lain yang berbeda. Hadiah jackpot dapat diperoleh jika dan hanya jika total skor dari 10 jawaban mencapai 200 poin atau lebih. Penjelasan lebih lanjut mengenai perolehan hadiah dapat Anda saksikan di uraian pada akhir tayangan Spektavlog ini. Sudah Spektavlog untuk episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan kalau perlu share. Kita berjumpa lagi di Spektavlog episode berikutnya yang pastinya akan membahas acara perkuisan yang pernah ditayangkan di televisi Indonesia.